Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kembali kita bertemu kembali. Mari kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga menolong kita dalam sehari-hari dalam ibadah kepada Allah, agar ibadah kita menjadi ibadah yang lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita. Rizki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang Allah ridhoi kepada kita, dan semoga Allah mengingatkan kita agar selalu bersedekah kepada orang yang membutuhkan, ya, agar kita selalu memberikan yang amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema. Kita buka halaman 21 tema 6. Halaman 21 tema 6. Ya, kita mulai dari bahasa Indonesia. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Belajar kewajiban dan hak itu PKN, ya. Akan tetapi karena ini masuk kelestarian energi, maka ini masuk di bahasa Indonesia. Maka ya, setelah melakukan kegiatan tubuh kita merasa lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh energi kembali. Jadi makanan itu dan minuman merupakan energi bagi tubuh, ya. Sehingga kewajiban kita bagaimana caranya kita menjaga makanan dan minuman itu, ya, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga sayur-sayuran gitu, ya. Bagaimana caranya kita menjaga air, bagaimana cara kita menghemat air gitu, ya. Itu salah satu kewajiban melestarikan energi. Kemudian air itu merupakan sumber energi bagi kita, ya, bagi tubuh kita untuk dicerna gitu, ya. Untuk membantu air itu CO2, ya, karbon dioksida dan oksigen. Jadi air itu juga mengandung oksigen, ya. Kemudian bagaimana cara kita melestarikan sumber energi? Yang pertama di sini merawat dan memelihara tanam-tanaman, ya. Caranya kita melestarikan energi, kita merawat tanaman, ya. Contohnya seperti sayur, seperti buah gitu, ya, itu dirawat kalau kita punya, ya. Kemudian melakukan penghijauan, ya. Melakukan penghijauan itu contohnya menanam pohon. Kalau pohonnya kemudian pohonnya tumbuh sehat, maka dia akan menghasilkan energi yang banyak bagi kita berupa oksigen. Kemudian tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, ya. Tidak boleh membuang sampah ke tempat yang berair, ya. Contohnya di sungai jangan, ya. Kemudian di sumur jangan sampai dibuang sampah gitu, ya. Kan airnya mau diminum gitu, ya. Airnya mau dijadiin buat mandi gitu, jangan, nggak boleh, ya. Kemudian air secukupnya saja. Kita menggunakan air, tak perlu jangan menggunakan air. Kalau tidak perlu jangan main air gitu, ya. Oke. Kemudian kita masuk di matematika Indonesia, ya. Kenapa Bapak bilang ini matematika? Ini permulaan belajar matematika. Permulaan kalian belajar jumlah hari dalam seminggu, dalam sebulan, kemudian jam, ya. Sebenarnya ini pembelajaran bahasa Indonesia, cuman Bapak akan kaitkan dengan matematika karena di sini ada angkanya, ya. Kita diperkenalkan bahwa di bulan Januari itu jumlah harinya itu ada 31.
Kemudian di Februari ada 28 atau 29 gitu ya. Kemudian di bulan Maret, itu ada 31. Kemudian April itu 30. Setelah itu bulan Mei, bulan itu ada 31, bulan Juni ada 30, bulan Juli ada 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Selanjutnya, nah, kalian diingat ini ya. Kalian ingat harinya. Kemudian di sini 1 tahun ada 12 bulan ya. Berarti kalau 2 tahun berapa? 12 dikali 2. Berapa 12 dikali 2? 24. Kemudian di sini ada 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti 12 dikali 3 ya. 12 kali 3 berarti 36. Kemudian 4 tahun itu 4 dikali 2 12 atau 12 dikali 4 berarti 48 bulan ya. Kemudian 5 tahun, kalau 5 tahun berarti 12 dikali 5. 12 dikali 5 berarti 60 bulan. Kemudian di sini ada 1 minggu. 1 minggu itu nih, 1 minggu itu ada 7 hari ya. Kita anggap dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi ada 7 hari ya. Jadi kalau 2 minggu itu berarti 7 dikali 2 ya. Artinya 7 tambah 7 gitu. 7-nya ada 2 kali. Kalau 7-nya 2 kali itu 7 di 2. 7 dikali 2 14. Berarti kalau 2 minggu ada 14 hari. Kemudian kalau 3 minggu ada berapa hari Pak? Berarti 7 dikali 3. 7-nya ada 3 kali. Berapa 7 kali 3? 21 hari. Kemudian kalau 5 minggu itu berapa Pak? 7 dikali 4 ya. 7-nya ada 4 kali. Berarti 7 kali 4 berapa? 28. Sekarang 5 minggu. 5 minggu itu berapa hari Pak? Berarti 7 dikali 5. 7 dikali 5 itu berapa? 35 hari dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini kalian akan harus tahu harinya. Contohnya seperti ini. Tanggal 1 bulan Mei bertepatan pada hari Sabtu gitu. Kemudian tanggal 4 hari apa pada tanggal 4 gitu ya. Contohnya berarti tanggal 1 itu hari Sabtu. Berarti tanggal 4 berarti begini ya. 4 begini berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi tanggal 4 itu bertepatan hari Selasa gitu. Ini soal yang kemarin muncul ya. Jadi kalian harus ingat. Contohnya seperti ini. Tanggal 3 jatuh pada hari Kamis umpama. Kemudian tanggal 10 hari apa gitu. Berarti tanggal 10 hari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 8 hari. Ini hari Kamis tanggal 3. Ini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini hari Kamis. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti tanggal 10 itu hari Kamis, seperti itu ya. Oke. Lanjut, di bulan Agustus ada berapa minggu? Nah, di bulan Agustus itu di bulan Agustus itu ada 31 ya. 31 hari ya, 31 hari. 31 hari itu berarti 4 minggu. 4 minggu itu kan 2 berapa? 28 tambah 3 31 ya. Kemudian Januari itu 31, berarti sama ya. 4 minggu 3 hari. Coba yang 30 Maret berapa? Maret 30, September. Nah, September 30 ini, September 30 hari, berarti 4 minggu 2 hari, seperti itu ya. Berarti September 4 minggu 2 hari, dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang alat musik tradisional ya. Ini alat musik yang kalian harus ketahui untuk saat ini ada marakas. Marakas itu cara mainnya begini ya. Kalau kalian tahu pinipin itu ya cara mainnya begitu, seng gitu ya. Kemudian ada tamborin. Tamborin ini biasanya dipakai oleh qasidah atau hadrah gitu ya. Hadrah biasanya pakai tamborin. Ini ada aluminium, ini ada aluminium atau seng ya. Aluminium dan biasanya seng ya. Ini nih yang akan menghasilkan bunyi. Kemudian ada kastanyet. Kastanyet itu seperti ini. Cara mainnya itu diginiin ya, kayak ditepuk-tepuk itu. Kemudian ada rebana. Rebana itu buat temennya gendang ya. Rebana itu biasa dipakai oleh grup Al-Banjari atau grup Marawis gitu ya, buat pengganti gendang. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang PLTA ya. Kemudian kemarin kita belajar tentang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang berasal dari matahari. Sekarang kita akan belajar pembangkit listrik yang berasal dari air. Bagaimana cara pembangkit listrik bagaimana cara air menjadi pembangkit listrik ya. Oke. Mohon perhatikan. Pembangkit listrik, di sini ada air, kemudian air itu di situ ada kincir air ya. Maaf Bapak lupa buat gambarnya ya. Pertemuan berikutnya nanti Bapak akan kasih gambarnya, kincir, cara pembuatan ininya, jalur listriknya. Bapak cerita dikit ya, nanti Bapak akan jelaskan lagi. Ada bendungan air ya. Di bendungan air itu ada kincir air. Kincir air itu akan selalu bergerak. Bergeraknya kincir air itu akan menghidupkan generator ya, generator listrik. Kemudian dari generator listrik itu akan menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke lampu, ke tiang-tiang jalan gitu ya. Nah, nanti Bapak akan gambarkan ya. Kemudian sehingga air itu disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ini sama, tidak jauh berbeda. Ada pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa Pak artinya? Bayu itu angin ya. Kalau
air itu PLTA, kalau angin PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu angin ya, ini udah Bayu atau angin. Bayu itu artinya angin. Bagaimana Pak cara kerjanya? Ada angin ya atau udara. Udara itu kemudian di tengah-tengahnya itu disediakan kincir angin. Ini namanya kincir angin ya. Kincir angin itu akan berputar kalau ada udara atau angin ya. Maka perputaran kincir angin itu akan menghidupkan generator ya. Kemudian generator itu disalurkan kabel ke lampu, ke tiang-tiang lampu dan sebagainya, sehingga dia akan menghasilkan listrik. Sehingga angin itu disebut dengan PLTB, listrik tenaga Bayu. Nanti Bapak juga akan gambarkan ini ya. Bapak lupa tadi untuk bikinnya. Ini apa nama? Oke, kita bahas bersama ini. Kita bahas bersama. Ini ada di halaman 36. Silakan buka halaman 36. Nih, gerak air dapat menghasilkan kinetik energi. Nih, gerak air nih, energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Nah, bukan jawabannya. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Ya. Tunggu dulu ya. Kita jawab nomor 2 dulu. Kincir angin dapat menggerakkan generator. Ini nomor 2 generator ya. Kincir anginnya itu kalau udah berputar dia akan menggerakkan generator. Kemudian kalau generator udah hidup maka dia akan menghasilkan listrik. Air adalah contoh. Nah, kinetik contoh sumber energi ya, sumber energi. Di sini sumber lagi. Udah. Yang nomor 2 dulu jawab ya. Nomor 2 itu generator. Berarti nomor 1 dan 3 jangan dulu. Energi kinetik air energi. Nah, berarti nomor 4 ini energi kinetik air dapat menggerakkan kincir air ya. Energi kinetik air dapat menggerakkan kincir air. Kemudian saat bernafas manusia menghirup oksigen. Nomor 2 jawabannya generator. Nomor 4 jawabannya kinetik. Nomor 5 jawabannya oksigen. Nomor 1 gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Kinetik listrik itu dapat menggerakkan generator. Berarti kincir air, bukan. Berarti air adalah contoh kinetik energi. Berarti ini air adalah contoh kinetik energi ya, kinetik energi atau energi kinetik. Kemudian gerak air dapat menghasilkan energi listrik itu ya. Nomor 1 berarti jawabannya energi. Nomor 2 generator. Nomor 3 kinetik. Nomor 4 energi. Loh, kok udah dijawab tadi? Kayak gini, kebalik ya, kebalik. Ulang lagi. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik ya. Kemudian kincir angin dapat menggerakkan generator ya. Kemudian air adalah contoh sumber energi. Energi kinetik ya. Energi kinetik nomor 4 berarti energi kinetik air dapat menghasilkan kincir air, dapat menggerakkan kincir air. Saat
bernafas, manusia menghirup oksigen gitu ya jawabannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalian tidak ada tugas. Kemudian tugasnya cukup mendengarkan surat atin yang kemarin artinya sudah ya. Minggu depan kalian latihan soal-soal ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini kalian jawab ya. Kan Bapak sudah jelaskan tadi, kemudian tadi juga yang ini juga dijawab ya. Kalian jawab kan Bapak sudah dikte tadi ya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.